Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kami masih ditakdir oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam acara atau dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad dalam keadaan sehat walafiat. Setelah beberapa lama kami tidak menerangkan kajian-kajian ini, ya alhamdulillah pada hari ini kami bisa kembali untuk menerangkan beberapa kajian-kajian yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang sesuatu atau orang-orang yang diremehkan. Maksudnya bagaimana kalau bisa kita jangan meremehkan 5 orang ini. Kenapa? Karena ketika kita meremehkan 5 orang ini, maka kita akan mengalami beberapa kerugian. Langsung saja kita bacakan. Ruwiya 'anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatun. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 orang ini, maka dia akan mengalami 5 kerugian. Maka dari itu kita sebisa mungkin jangan meremehkan 5 orang ini. Tahu, jangan bertengkarlah sama 5 orang ini, harus rukun-rukun saja. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i khasirad dunya khasirad din. Man istakhaffa bil ulama'i khasirad din. 1. Barang siapa yang meremehkan ulama, barang siapa yang bertengkar dengan ulama, barang siapa yang meremehkan ulama, khasiruddin, maka dia akan mengalami kerugian dalam masalah agama. Jadi kita sebagai orang biasa, kalau bisa jangan sampai meremehkan satu ulama pun. Kenapa? Karena dia itu ulama. Kenapa? Karena agama itu ada di tangan dia. Kita bisa mengerti agama ini dan itu karena mereka, karena ulama, karena adanya ulama. Andaikan tidak ada ulama, mungkin kita tidak bisa mengerti agama. Jangan sampai meremehkan satu ulama pun. Semisal kita tahu, alah, tidak cocok sama kiai ini, tidak cocok sama habib ini, tidak cocok sama kiai ini, maka jangan sampai kita meremehkannya. Jangan sampai kita meremehkan, karena mereka ulama, mereka itu orang-orang yang alim, mereka itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan semuanya. Yang diremehkan ulama, yang mencaci orang biasa, ya meskipun dicaci maki tetap dia itu banyak orang yang menghargai, yang menghormati. Kenapa? Karena mereka ulama. Sedangkan yang mencaci, ya sejen kebaci orang. Makanya jangan sampai meremehkan satu ulama saja. Apalagi sampai habib. Habib itu sudah keturunan Nabi. Sudah ada darah Nabi Muhammad SAW di tubuhnya. Sudah mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW di tubuhnya. Jadi jangan sampai meremehkan habaib, satu habaib pun jangan sampai, ya. Karena rugi. Dia itu sudah cucunya Nabi, sedangkan kita cucunya orang biasa. Meremehkan habaib, ya jauhlah, jangan sampai meremehkan, apalagi sampai mencaci maki habaib. Jangan sampai. Kalaupun kita tidak cocok sama perilakunya, diam saja, tidak usah komen, karena kita orang biasa, tidak punya tingkatan atau bukan levelnya kita untuk mengomentari habaib, mengomentari kiai. Tidak usah, kita tidak cocok sama kiai, ya tidak usah, tinggal jangan
apa saja, semisal tayang di YouTube ya jangan dilihat YouTube-nya gitu aja. Kalau memang tidak cocok, tidak usah mengeluarkan caci makian apa kiai ini bodoh atau semacamnya, tidak usah, itu tidak layak ya. Kalau memang tidak suka ya sudah, jangan datang ke majelisnya, itu sudah cukup. Kalau memang tidak suka, tidak usah sampai meremehkan, tidak usah sampai mencaci maki. Dah, itu yang pertama. Satu, jangan sampai meremehkan ulama. Nomor dua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan pemimpin khasirat dunya, maka urusan dunianya akan rugi. Contoh, orang tidak akur sama Pak Tinggi, maka rugi ini Kak. Masalah apa? Masalah dunia nah. Kehidupan di dunianya akan rugi. Contoh, biasa oleh beres, pasti oleh beres. karena amoso Pak Tinggi. Nah, jadi jangan sampai amoso, jangan sampai meremehkan pemimpin. Jangan sampai meremehkan pemimpin. Kalau bisa rapetin pemimpin itu. Ya, kalau masalah urusan dunia. Kenapa? Karena akan enak hidupnya kita di dalam masalah keduniawian. Contoh saja lembaga, mungkin lembaga butuh bangunan, maka kita jangan sampai meremehkan para pimpinan-pimpinan itu, para DPR, para bupati, para camat, Pak Tinggi, kudu dekat, harus dekat ini sama pemimpin. Kenapa? Ya enggak ada ya, karena ya habis oleh bantuan. Itu gampangnya seperti itu. Kalau itu sudah dekat dengan DPR, dengan bupati, dengan siapa lagi, gubernur, gampang oleh bantuan. Nah, ini masalah dunia kan ya, masalah dunia. Coba yang madrasah-madrasah yang sering terima bantuan itu kan karena dekat sama pemimpin, sama orang-orang di atas sana. Dan sekolah-sekolah yang jarang menerima bantuan ya karena jauh, tak semak. Dah, jadi yang kedua, jangan sampai meremehkan pemimpin karena kamu akan kesulitan dalam masalah dunia. Ya tadi itu contohnya, takor Pak Tinggi, kamu mau sowi Pak Tinggi, maka kamu mau minta tanda tangan melarat. Ya. Tuh, sedangkan orang yang semak Pak Tinggi nyaman, ya, enak. Itu contoh gampangnya lah, dan banyak masih contoh-contoh yang lain. Yang nomor tiga, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka dia akan rugi di dalam masalah kemanfaatan punya tetangga. Maksud tidak remah, maksud cek sampai tokaran di tetangga. Kalau sampai tokaran di tetangga tadi nggak bisa mengambil manfaat punya tetangga. Contoh, kamu bertengkar sama tetangganya, maka ketika kamu punya kesibukan, dia tidak akan bantuin kamu. Kenapa? Karena lamo suatu kan kaca sampai amoso di tetangga gitu. Karena punya tetangga itu banyak, manfaatnya itu banyak. Makanya di sini khosirul manafi, kamu akan rugi masalah kemanfaatan. Karena kalau punya tetangga itu banyak manfaatnya. Ketika kita sakit, banyak yang jenguk. Ketika punya kesibukan, kita banyak yang bantu. Tapi kalau meremehkan satu tetangga pun, maka kita akan rugi masalah kemanfaatan. Tidak bisa bermanfaat tetangga di sekitar. Kenapa? Jelas tokar, tidak saya bantu. Makanya Nabi sampai bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, katanya Nabi, la yu'minu 'abdun, seseorang tidak dianggap beriman sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tuh, menghormati tetangga itu penting. Nah, itu yang nomor 3. Jadi kalau bisa, satu, kita harus menghormati ulama, jangan sampai meremehkan ulama. Nomor 2, kita harus menghormati para pemimpin, jangan sampai meremehkan mereka. Nomor 3, harus menghormati tetangga, jangan sampai meremehkan tetangga-tetangga yang lain. Maka kita harus hidup rukun, hidup bertetangga itu harus hidup rukun.
Jangan sampai atau karan kadang bodoh tak nyapa, ria biria tak nyapa. Ya, itu kan seperti anak kecil. Ya. Anak kecil saja tidak begitu ya. Ketika bertengkar selesai ya selesai. Berarti ini kan lebih parah dari anak kecil. Anak kecil saja atau kar mare-mare. Kalau orang yang sudah dewasa kan tidak bertengkar bertahun-tahun yang mau sembuh. Nah, kalau ada yang salah, ayo minta maaf gitu. Karena tetangga itu penting. Kalau kita tidak punya tetangga, ya seperti hidup sendirian. Punya tetangga tapi itu kalian kepi ya badan ketipi. Tuh, yang nomor 3. Yang nomor 4, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan saudara, khasiral mawaddah, maka dia akan rugi masalah kasih sayang. Maksudnya dia tidak akan mempunyai kasih sayang lagi kepada saudaranya apabila atau karbi sama saudaranya. Maka bicacaan biadinnya harus rukun. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai satu sama lain saling meremehkan apa bisa. Jangan sampai. Karena di saudara itu biasanya tidak sama masalah rezekinya, kadang tidak sama, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang paling miskin. Maka yang kaya jangan sampai meremehkan yang saudaranya yang miskin atau adiknya yang miskin atau kakaknya yang miskin, jangan sampai diremehkan. Kenapa? Karena roda itu berputar. Roda itu berputar. Banyak ceritanya orang kaya akhirnya jadi orang miskin, dan banyak pula ceritanya pertamanya dia orang miskin tapi berputar menjadi orang sukses. Itu dunia. Jadi tidak bisa kalau kaya tidak bisa. Tidak ada yang tahu kehidupan di dunia itu, tidak ada yang tahu takdir kita bagaimana. Makanya jangan saling meremehkan. Ketika saling meremehkan antara saudara, maka kasih sayang mereka akan hilang. Tak neser boleh jelas ya. Tak neser boleh kata Rita. Nah itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wa man istakhaffa bi ahli khasirati bal ma'isyah. Barang siapa yang meremehkan keluarganya, maka dia akan rugi dalam masalah keenakan hidupnya. Maksudnya tidak kira nyaman boleh kalau dia meremehkan keluarganya. Ailadzatul maksab alladhi ya'ish. Maksudnya dia itu tidak akan merasakan hidup yang enak kalau sudah meremehkan keluarganya. Contoh ya tokalipa misalnya, ini kan meremehkan keluarga. Ya dia tidak akan menerima hidup yang enak sudah. Kenapa? Karena meremehkan. Makanya harus saling menghormati. Jadi pada intinya 5 orang ini kita harus saling menghormati semuanya, hidup rukun tanpa saling meremehkan satu sama lain. Itulah 5 kerugian apabila kita meremehkan 5 orang ini. Dan jangan sampai kita meremehkan 5 orang ini. 1, ulama, jangan sampai kita remehkan. Nomor 2, umaro, pemimpin, jangan sampai kita remehkan. Nomor 3, jiron, tetangga, jangan sampai kita remehkan atau bertengkar sama tetangga. Nomor 4, saudara, dan yang nomor 5 itu adalah keluarga. Jadi pada intinya kita harus hidup rukun semuanya, jangan meremehkan satu sama lain. Inilah kajian yang bisa kami terangkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam segi keterangan atau dalam segi contoh, atau ada yang kata-kata yang menyindir hati kalian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.